Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Salma Fitri dari program studi Perbankan Syariah semester 3 akan menjelaskan materi kewirausahaan pertemuan ke-7, yaitu merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Pembahasan yang akan dibahas di sini adalah 1. Usaha perorangan, 2. Usaha kemitraan, 3. Perseroan, 4. Waralaba atau franchise, 5. Keuntungan waralaba dan kelemahannya, 6. Membeli perusahaan yang sudah ada. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai usaha perorangan. Usaha perorangan adalah bentuk usaha yang dikelola oleh satu orang, yang dimana orang tersebut bertanggung jawab atas semua aspek bisnisnya. Ciri-ciri usaha perorangan: pertama, dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tanggung jawab tidak terbatas. Ketiga, mudah didirikan karena tidak memerlukan persetujuan yang berat. 4. Semua keuntungan untuk pemilik. 5. Pengambilan keputusan cepat karena tidak harus menunggu persetujuan dari pihak lain. Adapun kelemahan dalam usaha perorangan adalah 1. Risiko tinggi karena pemilik menanggung semua risiko bisnis. 2. Keterbatasan modal karena cuma mengandalkan sumber daya pemilik. 3. Sulit berkembang karena keterbatasan modal. Usaha perorangan ini contohnya adalah warung makan kecil dan toko kelontong. Usaha kedua adalah kemitraan atau persekutuan. Kemitraan atau persekutuan ini adalah bentuk usaha yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan bisnis. Di sini, orang-orang tersebut berbagi keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab atas bisnisnya. Kemitraan ini ada beberapa jenis. Yang pertama, firma. Di dalam firma, semua mitra bertanggung jawab penuh atas hutang dan kewajiban perusahaan, bahkan dengan aset pribadi mereka. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Di sini terdapat mitra aktif yang bertanggung jawab penuh dan mitra pasif yang hanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang mereka investasikan. Adapun keuntungan kemitraan adalah: pertama, penggabungan sumber daya seperti modal, keahlian, dan jaringan yang berbeda untuk membangun bisnis yang lebih kuat. Keuntungan kedua, pembagian beban kerja untuk mengurangi beban kerja individu. Adapun kelemahan kemitraan adalah: pertama, konflik potensial seperti perbedaan pendapat, tanggung jawab tidak terbatas karena mitra bertanggung jawab penuh atas hutang dan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, kesulitan dalam pengambilan keputusan karena dalam membuat keputusan dapat memakan waktu yang lama dan rumit. Bentuk usaha yang ketiga adalah perseroan. Perseroan adalah bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan undang-undang dan memiliki kepribadian hukum tersendiri. Perseroan ini memiliki beberapa jenis. Pertama, perseorangan terbatas atau PT. Dalam PT, modal perusahaan dibagi menjadi saham yang dapat diperjualbelikan. Pemilik saham bertanggung jawab sebatas sesuai dengan nilai saham yang mereka miliki. Perseroan kedua ada perseroan perorangan, bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal. Keuntungan perseroan: pertama, tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sesuai dengan nilai saham yang mereka miliki. Keuntungan kedua, kemudahan dalam penggalangan modal, seperti dapat menjual saham kepada publik.
Ketiga, kekekalan. Perseroan dapat terus beroperasi meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Perseroan ini juga memiliki kelemahan antara lain biaya pendirian perseroan yang tinggi. 2. Proses pengambilan keputusan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. 3. Transparansi. Perseroan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada publik. Usaha yang keempat adalah waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis di mana pemilik merek dagang yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak lain yang disebut franchisee untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan produk mereka. Adapun keuntungan waralaba adalah merek yang sudah dikenal. Franchisee mendapatkan keuntungan dari merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik. Yang kedua, sistem bisnis yang terbukti. Franchisor menyediakan sistem bisnis yang telah terbukti berhasil untuk mengurangi risiko kegagalan. Ketiga, dukungan dari franchisor. Franchisor biasanya memberikan pelatihan, pemasaran, dan dukungan lainnya kepada franchisee. 4. Peluang sukses yang lebih tinggi karena mereka menggunakan sistem bisnis yang sudah terbukti berhasil. Dan adapun kelemahan waralaba adalah 1. Biaya awal yang tinggi. 2. Royalti. Franchisee harus membayar royalti kepada franchisor secara berkala, biasanya berdasarkan presentasi dari keuntungan. 3. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Karena franchisee harus mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh franchisor. 4. Ketergantungan pada franchisor. Keberhasilan franchisee sangat bergantung pada kinerja dan dukungan dari franchisor. 4. Persaingan antara franchisee. Bentuk usaha yang kelima adalah membeli perusahaan yang sudah ada. Membeli perusahaan yang sudah ada adalah salah satu cara untuk memulai bisnis. Ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menghindari risiko membangun bisnis dari nol. Keuntungan membeli perusahaan yang sudah ada. Pertama, bisnis yang sudah berjalan. Pembeli tidak perlu membangun bisnis dari nol lagi dan sudah memiliki pelanggan, pemasok, dan karyawan. 2. Merek yang sudah dikenal. Pembeli dapat memanfaatkan merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik. 3. Pengalaman dan pengetahuan. Pembeli dapat belajar dari pengalaman pemilik sebelumnya dan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bisnis. Adapun kelemahan dalam membeli perusahaan yang sudah ada, yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, risiko yang lebih tinggi karena mungkin pembeli akan menghadapi masalah yang tidak diketahui sebelumnya seperti hutang, litigasi, atau masalah karyawan. Ketiga, penyesuaian. Pembeli mungkin perlu melakukan penyesuaian pada bisnis seperti mengubah strategi pemasaran atau mengganti manajemen. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.